Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaini dengan NPM 23351008. Saya akan melakukan presentasi atau pembahasan tentang introduction framework yang kita gunakan, yaitu Vue. Nah, pertama kita terlebih dahulu menginstal yang namanya Node.js. Sebelum memulai project dengan menggunakan framework, terlebih dahulu menginstal Node.js. Untuk downloadnya, ini linknya. Langsung saja kita menuju ke website resminya, atau dengan mudah teman-teman bisa mengetikkan Node.js saja. Nanti otomatis di bagian Google akan keluar halaman pertama keluar, itu paling atas pencarian. Nah, tinggal kita download yang bagian sini, download. Nah, di sini saya sudah menginstal sudah mendownloadnya di file download. Kita buka. Nah, ini filenya ya. Ini contoh file yang sudah terdownload Node.js nya. Nah, setelah itu kita klik 2 kali untuk melakukan penginstalan. Klik run. Kemudian tinggal kita next, tinggal next saja ya. Nanti untuk bagian ini saya coba tunjukkan. Nanti ada bagian tampilannya seperti ini, custom setup. Ini nanti teman-teman pilih yang bagian yang nomor 3 ini. Ini nanti dia sekaligus menginstal yang namanya Node Package Manager untuk npm bisa merun nanti Node.js nya. Nah, pilih yang ketiga ini, kemudian tinggal next saja nanti. Dan nanti ada bagian untuk meminta centang, tinggal centang saja. Di sini saya sudah menginstal, jadi saya tunjukkan bagian itu saja yang penting. Nah, ketika proses instalasi nanti ada membuka terminal Windows PowerShell. Nanti teman-teman tunggu saja sampai penginstalan selesai. Setelah selesai, teman-teman bisa coba ke command prompt, buka cmd. Nah, di sini setelah kita menginstal Node.js tadi, kita cek terlebih dahulu Node.js nya sudah terinstall atau belum, dengan cara node spesifik, klik enter. Nah, ketika dia muncul versinya ini berarti sudah terinstall. Kemudian kita cek juga untuk npm nya apa sudah terinstall, ya berarti sudah terinstall juga. Ini versinya udah keluar, berarti ini sudah berhasil kita install Node.js. Kemudian di sini kita akan menggunakan Vite untuk membantu membuat framework ini. File-filenya nanti kita buka dulu, coba website resminya Vite. Nah, ini di bagian paling atas pencarian kita klik saja get started. Kita klik get started lagi, kemudian getting started kita klik, kita scroll ke bawah di bagian scaffolding your first Vite for project. Di sini ketika kita ingin memulai project menggunakan Vite ini sebagai tools ya, sebagai alat bantu nantinya untuk menginstal frameworknya di project kalian nantinya, biar lebih mudah. Nanti tidak perlu menambahkan file-file tertentu, jadi kita tinggal ketikkan perintah ini saja. Nanti file-file yang dibutuhkan untuk membuat website dengan framework Vue nanti sudah tersedia. Nah, ini kita salin ya. Kemudian kita buka VS Code nya sini. Nah, di sini kita open folder dulu. Open foldernya ini kita masuk ke buat folder. Nantinya dalam folder ini kita akan membuat folder lagi. Namun di sini kita pilih folder bermanfaat kita kuliah practical berbasis komponen ini. Ini kita select foldernya.
Kemudian setelah kita buka bagian foldernya, kemudian kita masuk ke terminal. Nah, di terminal ini baru kita ketikkan perintah yang di file ini tadi, npm create file at latest. Nah, di sini kita ketikkan di terminal ini. Di sini kita paste aja ya, ketik enter. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Project name-nya kita buat saja pertemuan. Di sini kita bisa memilih frameworknya, kita gunakan Vue ya. Kemudian untuk bahasanya kita gunakan JavaScript. Nah, kemudian setelah itu nanti akan muncul seperti ini. Kita harus merun 3 perintah ini. Jadi pertemuan 4, dan npm install. Oke, kita tunggu terlebih dahulu ya, sedikit lama sebenarnya. Nah, di sini dia mengunduh folder dan file-file yang dibutuhkan untuk menggunakan framework Vue ini. Itulah keuntungan kita menggunakan Vue, jadi kita lebih mudah nanti untuk menyiapkan file-file apa saja yang diperlukan untuk menggunakan framework Vue ini. Kita tunggu sebentar, sebenarnya agak lama. Nah, di sini sudah berhasil npm installnya tadi. Agak sedikit lama karena jaringan mungkin. Kemudian yang terakhir yaitu npm run dev. Kita jalankan perintahnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini, hijau-hijau seperti ini. Dan ada untuk link http localhost. Nah, ini nanti kita bisa mengkliknya ini. Ini adalah nanti project kita di web nanti. Nah, kalau seperti ini tandanya teman-teman berhasil untuk menyiapkan folder dan file-file yang dibutuhkan untuk menggunakan framework Vue ini. Nah, sebelum itu sebentar, ini kita minus terlebih dahulu. Di bagian ini sebelah kiri sini ada pertemuan 4 PBK. Ini nanti isinya beberapa file yang telah kita unduh tadi di bagian npm install. Nah, di sini untuk teman-teman ketika ingin mengodingnya nanti di bagian app.vue ini, dan untuk menyimpan aset gambar atau apapun nanti di bagian public. Nah, untuk mengodingnya kita di bagian sini app.vue. Nah, di sini kita hapus terlebih dahulu di bagian setup ini script. Kita hapus ya terlebih dahulu. Nah, untuk CSS nya kita biarkan saja. Nah, kita coba tes menggunakan NH1 home. Kita coba buka universal, dia otomatis ya nanti kita tidak perlu refresh. Nah, ini tandanya kita berhasil. Nah, jika sudah seperti ini, selamat teman-teman berhasil menggunakan framework Vue. Kemudian selanjutnya kita ini sudah ya Vue project dengan file. Kemudian selanjutnya ini di bagian view-nya kita akan membahas apa saja isi-isi dari framework Vue ini. Yang pertama yaitu membuat variabel reaktif. Variabel reaktif
dalam framework view biasa menggunakan modul ref. Jadi nanti kita harus mengimport modul yang bernama ref dari from view seperti ini, dimana value dari variable nantinya bisa berubah-ubah. Meskipun ini didefinisikan konstan, nanti si value dari variable ini nanti bisa berubah-ubah atau secara dinamis bisa berubah tergantung dengan respon dari template atau di HTML nya nanti. Kita coba saja di bagian codingannya, variabel reaktif. Pertama kita coba terlebih dahulu import di sini kita akan mencoba membuat variabel nama panggil. Nah, untuk membuat variabel ini agak sedikit unik. Kita menggunakan ref terlebih dahulu, baru diikuti dengan nama value dari variabel yang khusus. Ref buka kurung value dari variabel. Sini saya contoh. Nah, ini kita membuat suatu variabel, kemudian cara import. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti kita bisa mengotak-atik value-nya ini di bagian template-nya nanti sesuai dengan respon ataupun input yang nantinya akan diberikan di bagian template ini. Kita coba panggil si variabelnya ini. Kita coba buka di browser, ada. Nah, ini berhasil ya. Itu cara membuat variabel reaktif di view. Kemudian yang selanjutnya yaitu text interpolation. Apa sih text interpolation itu? Interpolation itu dia ya memanggil variabel di dalam HTML bahasanya. Tapi di sini dia memanggilnya di dalam template. Jadi variabel yang ada di JavaScript bisa kita panggil masuk ke template nantinya untuk ditampilkan value-nya. Langsung saja kita masuk ke coding. Nah, ini seperti yang saya buat, ini adalah text interpolation. Dia diikuti dengan kurung kurawal 2 kali, baru diikuti dengan nama variabel. Kita coba dengan nama variabel lain. Ini text interpolation. Diikuti dengan ref, jangan lupa ini text interpolation saja. Kemudian kita coba saja text interpolation ya. Ini text interpolation. Jadi di sini saya akan mencoba memanggil variabel yang ada di JavaScript. Ini text interpolation, nantinya ditampilkan di bagian P sebelah sini, di bagian template atau di bagian template. Nah, dia keluarnya itu yang namanya text interpolation, format untuk memanggil variabel lah istilahnya. Seperti itu, ini berhasil ya. Itulah yang dinamakan text interpolation. Kemudian next yaitu form binding. Form binding itu apa sih? Di sini form binding itu dia untuk kayak memodelkan apa yang ada dari inputan menjadi value dari suatu variabel. Nih seperti ini contohnya. Kita coba membuat variabel selected, kemudian di bagian sini bagian template kita akan membuat sebuah inputan di mana nanti value-nya akan dinamis, di mana ketika user milih A nanti hasilnya di variabel ini juga A. Dan ini kita memasukkan value hasil dari pilihan ini ke dalam vModel selected. Jadi form binding ini ya untuk memodelkan si variabel itu.
memasukkan nilai value dari inputan ke dalam variabel. Nah, seperti itu. Kita masuk ke contoh codingan. Oke, di sini kita buat di bawahnya. Ini kita hapus saja. Kita buat di sini seperti contoh ya. Oke, kita buat terlebih dahulu membuat variabel di JavaScript-nya selected. Kita definisikan terlebih dahulu variabel constSelected dengan value-nya 0 ini ya. Kemudian di bagian template-nya kita coba buat sebuah inputan di sini kita coba buka. Oke, selected dipilih. Oke. Sorry. Selected. Ya, di bawah select. Langsung saja pada. Di sini kita buat V model. Kemudian untuk optionnya yang pertama, option ada berapa option di sini? Kita copy, ini kita option. Oke, 4 saja cukup ya. Dan di sini kita mencoba buat channel seperti ini. Dan di bagian sini disable option. Disable value. Kemudian bagian bawah sini kita coba di sini masukkan jurusan. Jadi kita mencoba membuat sebuah menu drop down di mana di sini bisa memilih jurusan. Di sini kita coba jurusan pertama. AI kemudian kita coba. Oke, kita coba seperti ini. Nah, nantinya ini kita membahas view model ya. View model nantinya value yang ada di sini. Nah, di sini
nanti akan dimasukkan ke dalam variable selected ini. Nah, seperti ini. Nah, nanti jurusan yang dipilih. Nah, seperti ini. Kita coba buka di browsernya. Oke, jurusan dipilih. Belum tampil seperti ada yang salah. Selesai. Oh, mohon maaf, sepertinya di bagian sini kita salah. Mudah seperti ini. Nah, seperti ini saya coba menjelaskan sedikit. Kemudian di sini ada pilihannya, kemudian di sini view model memodelkan variable selected, di mana nanti value-nya didapat dari sini, kemudian akan ditampilkan di atas ini. Kita coba di browser buka. Nah, dia tampil kan di channel filter. Ketika kita pilih PAI, dia buka PAI, berarti berhasil ya. Ini. Itu yang namanya view model dalam form binding. Oke, selanjutnya yaitu event listener. Event listener ini digunakan untuk melakukan respon ketika suatu aksi dijalankan dan untuk meminta JavaScript menjalankan suatu fungsi atau suatu peristiwa tertentu. Di sini nanti kita menggunakan syntax v on click head diikuti dengan nama aksinya atau dengan menggunakan add click seperti ini. Nah, di sini kita coba buat sebuah tombol nantinya akan merespon suatu aksi. Kita langsung saja. Oke, kita akan mencoba menggunakan add click ya. Di sini kita coba. Oke, di sini kita coba. Kita akan membuat sebuah button. Ketika diklik, nah di sini ini sintaks sederhananya, kita gunakan add click. Kita coba buka browser. Nah, di sini belum ada aksi ya. Nah, di sini kita coba tambahkan sedikit variasi. Di bagian sini kita coba tambahkan div. Oke, text interpolation lain ya. Oh, ini aja nama panggil aja. Nah, di sini nama panggil. Jangan kita buat variable aja.
bagian sini kita coba buat variabel baru constant test. Di sini setelah itu kita buka browser dulu. Nah, ini kan ada teks. Nanti di sini kita akan coba lakukan aksi ketika tombol ini ditekan. Oke, kita buat dulu namanya functionnya. Function ambil langsung. Ya, lebih mudah. Kita gunakan default saja. Seperti ini biar lebih cepat ya. Yang data 1. Seperti ini, ketika kita menekan tombol si button ini aksi, dia akan merespon function aksi di JavaScript. Respon aksi akan dijalankan dan akan melakukan condition test, dimana di tes 1 value-nya akan berubah jika si tes 1 value-nya ini adalah tes, jika sebaliknya ini adalah tes. Nantinya dia akan bolak-balik. Nah, ini data set yang sudah diubah, ini data set. Jadi dia memiliki respon ketika si tombol ini ditekan. Nah, itu yang dinamakan event listener. Kemudian selanjutnya kita akan membahas atribut binding. Atribut binding ini yaitu untuk mengikat data manipulasi kelas dan style suatu elemen. Untuk sintaksnya nanti kita menggunakan vbind atau sama dengan saja diikuti dengan nama style atau kelas gitu nanti. Untuk menetapkan string secara dinamis. Di sini kita coba mengubah si stylenya ini berdasarkan si variabel yang ada di JavaScript. Untuk lebih mudahnya dia nanti kita akan menggunakan function tadi ini. Di sini ketika saya mau nanti ini ketika ditekan tombolnya nanti warnanya akan berubah. Sesuatu yang sudah diubah akan berubah menjadi warna kuning lah ya. Nanti kita coba. Ini kan ketika diklik biasa saja warnanya putih semua. Nanti salah satu ini kita coba ubah warnanya menjadi kuning. Oke, di sini tes 1. Nah, di sini kita tambahkan satu variabel lagi. Oke, di sini warna titiknya dulu. Coba yellow, kuning seperti itu. Dan nah di sini nanti kan di sini di bagian ini kita set jadi warna kuning. Nah, kita coba panggil si variabel warna ini di dalam sini. Caranya atribut binding tadi menggunakan titik 2 style, kemudian sama dengan t,
kemudian itu color warna. Nah, ini contoh simpelnya. Nah, di sini nanti ketika ini diklik, sebentar kita cek terlebih dahulu. Oh, ini belum berubah ya. Nah, ketika diklik nanti dia akan berubah warnanya. Ketika ini diklik else-nya ini aja tadi putih. Di sini kita menggunakan si attribute binding. Nah, ini titik 2 style diikuti dengan stylenya ini. Di bagian warna ini kita mengambil si variabel warna yang ada di JavaScript. Nantinya ketika dilakukan kondisi, ketika suatu value-nya tertentu, ini adalah tes, dia akan kuning, dan jika sebaliknya dia akan putih. Nah, itu dia atribut binding atau vbind. Seperti itu contoh penggunaan atribut binding. Kemudian selanjutnya yaitu conditional rendering. Conditional rendering ini seperti di bahasa pemrograman menggunakan if else untuk menjalankan suatu blok kondisi diseleksi. Jika suatu kondisi blok tertentu itu benar, maka itu yang akan dijalankan. Nah, di sini ada sintaknya, yaitu penggunaan sintaknya menggunakan if, else, dan else if jika kondisinya lebih dari 2. Di sini kita coba membuatnya yaitu dengan menggunakan if untuk usia, if tentang usia. Oke, kita buat terlebih dahulu, kita contohkan. Di dalam scriptnya kita coba buat sini satu variabel usia. Oke, kita set saja. Dan di bagian sini kita coba buatkan dulu inputan. Oke, input teks, kemudian vmodel usia. Oke, pasang dulu jangan lupa. Masukkan usia. Oke, seperti itu. Lanjutnya apa lagi di bawahnya? Kemudian kita buat div yang isinya berupa conditional renderingnya. Oke, kita buat div kita gunakan text interpolation. Di sini if jika usia kecil.
Yang selanjutnya yaitu if else ya. Di sini kita menggunakan conditionalnya lebih dari dua. Else if, sorry. Ya. Oke, lebih besar. Kita kategorikan sudah dewasa, kemudian bikin else if. Oke, di atas itu kita kategorikan sudah lansia saja ya. Dan jika tidak ada inputan atau inputannya berupa nomor, else kita beri sebuah umur tidak valid. Benar, seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan conditional rendering sebanyak 1, 2, 4 di sini. Nah, di sini nanti kita akan melakukan conditional rendering berdasarkan usia inputan yang ada di sini. Nah, ketika kita inputkan, kita akan diproses masuk ke dalam div sini dan sekaligus nanti akan ditampilkan. Kita coba buka di browser. Di sini kita coba dulu sudah dewasa. Oke, benar ya. Dan jika kita masukkan bukan angka, oke, umur tidak valid masuk mesin. Nah, berarti sudah berhasil ya conditional rendering. Oke, 78 Malaysia. Nah, seperti itu. Berarti conditional rendering yang kita buat telah berhasil. Oke, itu adalah conditional rendering. Baik, terima kasih. Itu tadi beberapa yang ada, fitur yang ada di framework Vue. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.